Apa yang ada di benak kalian jika kalian mendengar kata sains? Iya, benar sekali. Sains berasal dari bahasa Latin scientia yang berarti pengetahuan. Dalam arti sempit, sains adalah disiplin ilmu yang terdiri dari physical science atau ilmu fisik dan life science atau ilmu biologi. Kata ilmu atau ilmu pengetahuan dalam bahasa Inggris berarti science, dan dalam bahasa Arab berarti ilmun, yang memiliki pengertian usaha-usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam manusia. Pada video kali ini, kami akan memaparkan keterkaitan perkembangan sains dengan salah satu ayat suci Al-Quran, yaitu surat Al-Mulk ayat 15 yang berbunyi, هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Maksudnya, berjalanlah kalian kemanapun yang kamu kehendaki, di berbagai kawasannya, serta lakukanlah perjalanan mengelilingi semua daerah dan kawasannya untuk keperluan mata pencarian dan perniagaan. Dan ketahuilah bahwa upaya kalian tidak dapat memberi manfaat sesuatu apapun bagi kalian, kecuali Allah sendiri yang berkehendak untuk memudahkannya. Meskipun bumi itu bulat dan terus berputar, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memudahkan kita untuk tetap bisa berjalan tanpa mengkhawatirkan peredaran bumi yang terus berputar. Sebagaimana dengan apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Abdurrahman bahwa sahabat Umar bin Khattab pernah mengatakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Dia akan memberimu rezeki, sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung. Maksudnya ialah burung ketika pergi di pagi hari dengan keadaan lapar, kemudian pada saat pulang, tepatnya pada petang hari, burung tersebut sudah dalam keadaan kenyang. Dalam kitab suci Al-Quran, disebutkan bahwa berjalanlah kamu sekalian di muka bumi untuk mendapatkan karunia Allah. Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan kita untuk berhijrah. Semula, Rasul berdakwah di Mekah karena beliau dilahirkan di tempat tersebut. Namun kemudian, beliau pindah ke Madinah untuk membangun masyarakat berperadaban unggul. Dan ternyata, beliau berhasil melaksanakannya secara gemilang. Selain itu, sejak sebelum beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi Rasul, Nabi Muhammad juga sudah terbiasa untuk melakukan perjalanan jauh membantu Siti Khadijah untuk berdagang. Tradisi penjelajahan yang dilakukan oleh orang-orang Arab menjadikan Islam segera menyebar kemana-mana. Dalam waktu singkat, Islam menyebar hingga ke Irak, Iran, Mesir, Yaman, bahkan ke negara-negara bagian di Rusia. Tidak terkecuali adalah ke bagian timur hingga ke Asia, termasuk Indonesia. Jiwa penjelajah itulah sebenarnya yang menjadikan Islam segera berkembang sampai kemana-mana. Pada surah Al-Mulk ayat 15 menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan bumi mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizkinya. Ayat tersebut tentu menginspirasi para ilmuwan untuk melakukan penjelajahan dengan mengelilingi bumi, di antaranya yaitu Ibnu Battuta dan Ferdinand Magellan's. Ferdinand Magellan's merupakan penjelajah Portugis dianggap sebagai pengeliling dunia pertama kali oleh bangsa Eropa. Magellan's melakukan perjalanan ekspedisinya mengelilingi dunia pada tahun 1519. Setelah berlayar ke beberapa samudra, Magellan's beserta awaknya mengarungi Samudra Pasifik dan Pasifiko. Dalam suatu pertempuran melawan orang Marchand, Magellan's gugur tepatnya pada 27 April 1521. Akibat peristiwa itu, rombongan bergegas meninggalkan Filipina dipimpin oleh Sebastian Elcano. Juan Sebastian Elcano menggantikan Magellan memimpin ekspedisi pelayaran
keliling bumi. Elcano beserta awaknya meninggalkan Filipina, lalu pada pelayaran tersebut Elcano dan awaknya diarahkan ke Pulau Rempah-Rempah. Mereka tiba di Tidore pada tanggal 6 November 1521. Dari situlah mereka melakukan transaksi perdagangan rempah-rempah bersama Sultan Tidore. Perjalanan Ibnu Battuta berawal dari perjalanan pertamanya, yaitu menuju pada Haramain. Di usia beliau, yaitu 21 tahun, Ibnu Battuta menempuh perjalanan seorang diri ke Tanah Suci untuk mengunjungi Baitullah dan makam Rasulullah. Lalu, ia memulai melakukan rihlah atau perjalanan keliling dunia saat usia 20 tahun. Dari Afrika Utara, Afrika Barat, Eropa Selatan, Eropa Timur, Timur Tengah, India, Asia Tengah, Cina, Asia Timur, hingga Asia Tenggara termasuk Indonesia. Pada saat itu, beliau pernah berkunjung ke Kerajaan Samudra Pasai yang terletak di Aceh. Saat itu, Kerajaan Samudra Pasai komoditas utamanya adalah lada. Jarak perjalanan Ibnu Battuta melampaui rekor para penjelajah Eropa di masa itu. Seorang sejarawan barat bernama George Sarton bahkan mengatakan perjalanan Ibnu Battuta melampaui jarak perjalanan Marco Polo. Ibnu Battuta telah melakukan perjalanan darat dan laut sejauh 120.000 km. Jarak tersebut merupakan pencapaian seorang penjajah yang luar biasa dan tak tertandingi saat itu. Ibnu Battuta mengelilingi dunia untuk menambah pengetahuan serta mencari guru dan perpustakaan terbaik yang berada di Alexandria, Kairo, dan Damaskus. Keterkaitan dengan perkembangan sains, masih banyak sebetulnya perjalanan menjelajahi bumi yang telah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Dari sekian banyak tersebut, salah satu hasil dari penjelajahan tersebut ialah perkembangan sains di bidang farmasi. Penjelajahan bumi menyebabkan banyak ditemukannya berbagai jenis tanaman yang dapat digunakan untuk obat. Beberapa ilmuwan yang mendalami bidang farmasi yaitu Ibnu Sina, Abu Ar-Rayhan Al-Biruni, Abu Ja'far Al-Ghafiqi, Sabur Ibnu Sal, dan lain-lain. Salah satunya yaitu Ibnu Al-Baitar. Abu Muhammad Abdallah Ibnu Ahmad Ibnu Al-Baitar Dia Haldin Al-Malaki, itulah nama lengkap ilmuwan muslim legendaris yang biasa dipanggil Al-Baitar tersebut. Ia adalah seorang ahli botani dan farmasi pada era kejayaan Islam. Terlahir pada akhir abad ke-12 Masehi di kota Malaga, Spanyol. Ibnu Al-Baitar menghabiskan masa kecilnya di tanah Andalusia. Minatnya pada tumbuh-tumbuhan sudah tertanam sejak kecil. Beranjak dewasa, dia pun belajar banyak mengenai ilmu botani kepada Abu Al-Abbas Al-Nabati yang pada masa itu merupakan ahli botani terkemuka. Dari sinilah Al-Baitar pun lantas banyak berkelana untuk mengumpulkan beraneka ragam jenis tumbuhan. Tahun 1219, dia meninggalkan Spanyol untuk sebuah ekspedisi mencari ragam tumbuhan. Beliau menulis buku yang berjudul Al-Jami'li Mufradats Al-Adwiyah wa Al-Aghziyah, yang artinya kompendium obat-obatan dan makanan bergizi. Buku itu berisi kumpulan temuan racikan obat-obatan dari para ahli terdahulu. Terdapat 2.300 lebih, yang di dalamnya terdapat 150 catatan para ahli sebelumnya hingga ke zamannya. Ada 200 tanaman yang sebelumnya tidak pernah dikenal, lalu dikenalkan olehnya dalam buku tersebut. Dalam bukunya tersebut, ia juga menuliskan kegunaan-kegunaan tumbuhan yang sangat lengkap, mulai dari akar, batang, buah, hingga daunnya. Tidak hanya kegunaannya, bahkan ia juga menulis bagaimana pengolahannya dan cara penggunaannya kepada yang sakit. Buku ini benar-benar memberi penjelasan yang rinci. Buku ini juga memuat sejumlah daftar secara alfabetis dari kurang lebih 1.400 contoh-contoh obat, di mana 300 macam diantaranya adalah penemuan Al-Baitar sendiri. Ramuan yang berjumlah 300 macam penemuannya tersebut, terdapat kurang lebih dari 200 macam ramuan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Semua bahan-bahan ramuan itu dapat diperoleh di negara-negara sepanjang Laut Tengah, Spanyol, hingga Syria. Al-Baitar adalah salah satu penyumbang utama perkembangan ilmu kedokteran dunia. Sumbangsi utama Al-Baitar adalah kitab Al-Jami fi Al-Adwiyah Al-Mufradah. Buku ini sangat populer dan merupakan kitab paling terkemuka mengenai tumbuhan dan kaitannya dengan ilmu pengobatan Arab. Kitab ini menjadi rujukan para ahli tumbuhan dan obat-obatan hingga abad ke-16.
Ini ada kaitannya dengan hasil kerjanya yang penuh sistematik terutama pada awal keterlibatannya dalam dunia botani. Ensiklopedia tumbuhan yang ada dalam kitab ini mencakup 1.400 item sederhana yang disusun berdasarkan alfabet berdasarkan observasinya. Terbanyak adalah tumbuhan obat dan sayur mayur, termasuk 200 tumbuhan yang sebelumnya tidak diketahui jenisnya. Kitab tersebut pun dirujuk oleh 150 penulis, kebanyakan asal Arab, dan dikutip oleh lebih dari 20 ilmuwan Yunani sebelum diterjemahkan ke bahasa Latin serta dipublikasikan tahun 1758. Catatan-catatan Al-Baitar adalah catatan terpenting dalam dunia tumbuhan dari seluruh periode kejayaan ahli botani, mulai dari masa Dioscorides sampai abad ke-16, ungkap Sarton. Menurut ahli sejarah ini, catatan Al-Baitar seperti kamus atau ensiklopedia lengkap tentang tumbuh-tumbuhan. Kontribusi Al-Baitar tersebut merupakan hasil observasi, penelitian serta pengklasifikasian selama bertahun-tahun, dan karyanya tersebut di kemudian hari amat mempengaruhi perkembangan ilmu botani dan kedokteran baik di Eropa maupun Asia. Meski karyanya yang lain, yakni kitab Al-Jami, baru diterjemahkan dan dipublikasikan ke dalam bahasa asing, namun banyak ilmuwan telah lama mempelajari bahasan-bahasan dalam kitab ini dan memanfaatkannya bagi kepentingan umat manusia. Sumbangsi pemikiran dan dedikasi Muslim di Spanyol pada bidang tumbuh-tumbuhan, kata Sarton, membuat ilmu botani, pertanian, dan perkebunan berkembang sangat pesat. Dunia perkebunan dan pertanian mengalami kemajuan. Para ahli botani Muslim membuktikan bahwa sumbangsih peradaban Islam sangat berarti bagi dunia, ujar Sarton. Simpulannya dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan bumi yang dapat kita jelajahi. Dari hasil penjelajahan orang-orang terdahulu, yaitu berdampak positif pada kemajuan sains di bidang farmasi. Banyak sekali tumbuhan yang baru ditemukan yang berkhasiat pada kesehatan, dapat digunakan sebagai obat untuk berbagai penyakit, dan dapat kita rasakan nikmatnya sebagaimana pada ayat 15 yang berbunyi, "Dan makanlah sebagian dari rizkinya." Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi rizkinya di bumi yang harus kita syukuri. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat menjadi berkah bagi kita semua. Kami dari kelompok 8 mengucapkan terima kasih atas waktunya. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata karena manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.